Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala sa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, santri yang berbahagia, segala puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, tidak henti-hentinya nikmat dan rahmatnya diberikan kepada kita. Jadi kita termasuk hamba yang kufur ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita umat Islam, membimbing dari segi ilmu pengetahuan di dalam Islam, membimbing dari moral atau akhlak, membimbing dari segi muamalah keseharian, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan ini adalah jasa Rasulullah SAW yang telah kita rasakan saat ini, sehingga wajar ketika kita harus senantiasa berselawat kepada beliau. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian malam hari ini, yaitu bab safar. Masih di dalam bab safar. Bab selanjutnya adalah babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Bab apa yang diucapkan seseorang yang melakukan perjalanan apabila dia telah kembali dari perjalanan tersebut, dan apabila seseorang yang kembali dari musafir tersebut sudah melihat kotanya. Hadis ini pernah dibahas sebelumnya, doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika orang dalam melakukan perjalanan, ketika menaiki suatu tempat, maka beliau bersama sahabatnya itu bertakbir, ketika turun bertasbih. Terus ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, akbarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang dari perjalanan. Biasanya beliau bersama sahabat ketika melakukan perjalanan, kalau tidak dalam kondisi perang, itu kondisi haji. Anas kebetulan bersama Rasulullah beserta sahabat yang lain
datang ketika itu. Hatta idza kunna bi dhuhril madinati, sampai ketika kami berada di tepian kota, berarti sudah mau masuk gerbang kota. Waktu itu kota Madinah, berarti perjalanannya keluar kota Madinah. Ketika sudah melihat atau mendekati kota Madinah, qala Rasulullah itu berdoa, yaitu ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Falam yazal yaqulu dzalika hatta qadimnal madinata. Dan beliau senantiasa mengulang-ulang itu, terus mengucapkan itu sampai kami sampai ke kota Madinah. Berarti selama perjalanan itu diucapkan terus oleh Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kalau kita melihat dari rincian doa yang diucapkan oleh beliau adalah pertama, ayibuna, kami telah datang. Dalam artian ini bentuk syukur bahwa Allah telah menyelamatkan beliau beserta para sahabatnya dalam perjalanan tersebut. Karena tidak jarang ada orang yang melakukan perjalanan, ternyata di tengah perjalanan terkena musibah, akhirnya tidak bisa kembali ke rumahnya. Nauzubillah. Sehingga ini sangat disyukuri oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan ayibuna. Tidak hanya itu, tapi beliau melanjutkan taibuna, kami bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini Rasulullah mengajarkan, kita tahu beliau terlepas dari salah dan dosa, tapi Rasulullah ini selalu mengajarkan untuk bertaubat. Bahkan Rasulullah menyampaikan, inni atubu ilallahi fi yaumin mi'ata marrah. Saya bertaubat kepada Allah itu dalam satu hari itu sampai 100 kali. Begitu juga Allah. Allah itu senang dengan orang yang selalu bertaubat. Disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili. Allah membentangkan tangannya, kedua tangannya pada waktu malam. Allah membentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musii'un nahari, agar orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan di siang hari, mereka bertobat. Jadi Allah sudah mau menerima. Siapa yang bertaubat, Allah menerima taubat itu. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un laili. Dan Allah membentangkan di waktu siang agar apa? Agar orang yang melakukan kesalahan di waktu malam itu bertobat kepada Allah. Jadi Allah cinta terhadap orang yang bertaubat. Kita tidak tahu ketika melakukan perjalanan melakukan dosa apa tidak. Jangan-jangan pas di perjalanan lihat-lihat, jadi melakukan maksiat mata atau maksiat lisan dan lain sebagainya. Itu harus ditaubati, taibun. Terus selanjutnya abidun. Rasulullah menyampaikan abidun, kami beribadah kepada Allah. Karena tujuan manusia itu diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Apa dalilnya?
Ini pasti hafal sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, jin, dan wal ins, dan manusia, illa liya'budun, melainkan agar menyembah kepadaku. Ada tulisannya itu liya'buduni. Bener tak? Pernah baca? Liya'buduni. Ada harokatnya kasroh. Karena itu ada ya yang dibuang. Jadi ya-nya itu ya maf'ul domir itu. Kalau di ilmu nahwu ya-nya dibuang. Kenapa kok dibuang? Itu ada rahasianya. Kalau dilihat dari Asrarul Balaghah, rahasia-rahasia keindahan Al-Quran itu, ketika ada ya hitop saya dibuang, itu biasa menunjukkan terus-menerus. Sehingga orang tersebut disampaikan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar menyembah kepada Allah itu terus-menerus. Bukan sekarang menyembah, besok enggak, menyembah enggak. Terus-menerus ibadah kepada Allah. Sehingga Islam mengajarkan semua bernilai ibadah. Sama seperti fattaqullaha wa ati'un. Kata ati'un itu ada ya-nya, wa ati'uni, dan taatlah kepadaku. Taat itu berarti taatnya terus-menerus. Bukan sekarang taat, besok maksiat, taat lagi, maksiat lagi, bukan. Terus-menerus konsisten dalam ketaatan, istiqomah. Di surah Al-Baqarah juga disebutkan uji budak watad da'i idza da'an. Kata da'an itu ada da'ani. Saya mengistijabahi orang yang doa apabila orang itu senantiasa berdoa. Bukan sekali doa terus selesai gitu kan. Terus tidak henti untuk berdoa. Itu rahasianya di dalam Al-Quran. Sehingga abidun itu kita senantiasa beribadah, sekecil apapun ibadah itu. Jadi abidun, li rabbina hamidun, kepada Tuhan kitalah kami memuji. Itu. Jadi setiap waktu kita memuji Allah. Terutama ketika sholat, pasti akan dimulai dengan surat Al-Fatihah. Pasti itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian kepada Allah. Pujian terus. Untuk hadis yang kedua, ini berkenaan ketika sampai dari perjalanan tadi dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Bab istihbabi ibtida'il qadimi bil masjid. Ini bab anjuran. Berarti sunnah ini ya. Sunnah ketika datang dari perjalanan itu mampir ke masjid dulu. Perjalanan jauh balik ke tempat tinggalnya, mampir ke masjid dulu, jangan langsung ke rumah. Nanti kalian pulang liburan, mampir ke masjid dulu. Dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholatnya. Ini riwayat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kana idza qadima min safarin, apabila datang dari perjalanan, bada abil masjidi, beliau selalu memulai datang ke masjid dulu sebelum menemui keluarganya, menemui para sahabatnya, pasti mampir ke masjid. Faraka fihi raka'ataini. Kemudian beliau setelah sampai masjid sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sunnahnya. Sebagaimana pernah Jabir datang kepada beliau ketika mau mengambil uang onta yang dijual kepada beliau.
Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jabir, Asolaita, ditanya, apakah kamu sudah sholat? Aqadimtal masjidah asolaita, apakah kamu sudah datang ke masjid dan kamu sholat? Tanya Rasulullah. Dijawab sama Jabir, nah belum Rasulullah, belum sholat. Maka udhulil masjidah wa sholli rakaatain. Kemudian beliau menyampaikan kepada Jabir, waktu itu sudah masuklah kamu ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat ketika sampai dari perjalanan jauh itu langsung ke masjid itu diutamakan, ya. Itu anjuran sunnah dari Rasulullah. Dan kita seringkali bisa jadi kita tidak melakukan karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu sekarang, insya Allah kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, otomatis dikerjakan. Karena faktor seseorang itu tidak mengerjakan, bisa pertama tidak tahu, yang kedua itu karena malas. Karena kalau kita sudah tahu seperti sekarang ini, berarti nanti jangan malas. Itu dikerjakan, insya Allah ya. Insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.